Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya mau membahas mengapa penderita asam lambung GERD anxiety itu sulit tidur. Ya, biasanya ada beberapa yang cerita kepada saya, terkadang napasnya itu seperti berhenti pada saat tidur. Ada juga yang sesak napas, terbangun pada malam hari jantung berdebar-debar. Nah, itu adalah pada dasarnya disebabkan karena beberapa faktor. Ya, faktor pertama yang paling umum adalah tidur rata. Ya, jadi sangat dianjurkan bagi penderita asam lambung GERD tidurnya jangan terlentang. Sebisa mungkin itu 45 derajat ya. Boleh baring kiri, baring kanan atau terlentang tapi tinggi bantal itu sebisa mungkin 45 derajat. Kenapa? Supaya asam lambung kita itu tidak lagi naik ke kerongkongan. Nah, itulah yang menyebabkan kita sering sesak nafas, seperti napas mau berhenti pada saat tidur, itu karena kita tidur terlentang. Ya, faktor berikutnya adalah jangan makan malam terlalu malam. Ya, jadi sangat dianjurkan paling malam itu makan jam 7 malam. Dan makanan di malam hari itu pun jangan terlalu banyak porsinya dan jangan terlalu banyak jenisnya. Itu akan menyebabkan asam lambung kita naik pada saat kita tidur. Tapi pun, walaupun kita pun makan jangan terlalu kenyang, jangan sampai pun di malam hari kita terasa lapar. Ya, jadi pada saat kita terasa lapar pun itu akan menyebabkan kita sulit tidur. Dan faktor berikutnya adalah faktor psikis ya atau faktor kecemasan. Nah, jadi sangat dianjurkan apabila kita mau tidur kita lupakan masalah-masalah kita, apa yang kita harus lakukan di hari berikutnya kita harus lupakan. Jadi pada saat kita mau tidur ya waktunya kita tidur, jangan berpikir apapun, apalagi berpikir yang macam-macam. Itu akan mempengaruhi kualitas tidur. Nah, jadi pada dasarnya yang menyebabkan kita susah tidur itu bukan hanya asam lambung tinggi saja sebenarnya. Ada beberapa faktor. Jadi intinya adalah karena kenapa kita sulit tidur karena peredaran darah kita tidak lancar, ya. Nah, jadi bagi penderita asam lambung memang biasanya peredarannya tidak lancar. Contohnya apa? Sering pusing kepala, sering telapak kaki, telapak tangan sering dingin, ya sering keringat dingin, terus sering lemas itu menandakan bahwa peredaran kita tidak lancar. Ya, bukan hanya asam lambung saja, penderita tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penderita diabetes, dan penderita gangguan penyakit lainnya biasanya mengalami kesulitan tidur karena apa? Karena peredaran darahnya tidak lancar. Ya, jadi kita harus tanggulangi bagaimana caranya, terutama di malam hari, supaya peredaran darah kita lancar. Nah, khususnya untuk penderita asam lambung. Nah, kalau saya pribadi, solusi saya apabila saya sulit tidur adalah minum arang aktif ini. Ya, jadi kalau saya sulit tidur, waktu saya dulu pernah menderita GERD, kadang-kadang setengah 2 malam itu saya terbangun, saya langsung minum arang aktif ini. Ya, jadi biasanya kalau saya sudah minum arang aktif, saya bisa tidur kembali sampai besok pagi. Ya, karena apa? Karena selain menetralisir asam lambung, arang aktif ini pun pada dasarnya memperlancar peredaran darah. Ya, jadi kita lebih rileks. Ya. Dan bisa kalau pengalaman saya pribadi, kalau arang aktif saya tidak ada atau mungkin stoknya habis, saya biasanya bawang putih. Ya, jadi bawang putih itu kita geprek atau kita ulek halus, kita masukin mulut, kita dorong air air hangat. Mungkin tutorialnya saya akan praktekkan di video saya selanjutnya ya. Jadi saya dua kalau tidak dengan arang aktif ya. Ini sangat manjur sekali. Kalau kadang-kadang kita enak tidur terbangun, napas seperti mau putus, langsung cepat-cepat minum arang aktif biasanya langsung enak tidur. Bukan hanya pengalaman saya pribadi, banyak juga orang cerita kepada saya, betul memang arang aktif ini meningkatkan kualitas tidur kita. Dan bawang putih pun bisa, tapi untuk melaksanakan bawang putih itu betul-betul harus dengan keyakinan, karena sebagian orang berpikir nanti kalau saya minum bawang putih lambung saya akan sakit. Memang betul. Jadi pada saat saya pun kebangun malam hari kalau tidak ada arang aktif, saya geprek bawang putih, memang ulu hati saya sakit, tapi itu paling 1-2 menit saja. Tapi setelah itu enak tidur. Ya, tapi sekali lagi untuk penggunaan bawang putih untuk tidur itu harus betul-betul dibutuhkan keyakinan dan pengetahuan ya. Kalau bagaimana kita bisa yakin bawang putih menyembuhkan? Kalau kita sudah paham ya. Kalau karena saya paham betul bawang putih itu bagus, saya berani melakukannya. Kalau arang aktif sudah banyak yang kesaksian bagi penderita anxiety yang sulit tidur, jangan hanya berpatokan minum arang aktif hanya sehari 2-3 kali.
kalau misalkan kita malam-malam terbangun tidur, minum aja arak aktifnya. Sangat membantu sekali untuk kita tidur sampai pagi. Tapi sekali lagi harus dibutuhkan keyakinan yang luar biasa. Nah, jadi bagi teman-teman, jangan ragu kalau malam-malam misalkan lagi tidur terbangun, jangan ragu-ragu untuk meminum arak aktif. Dan berikutnya, bagaimana cara penanggulangan lainnya supaya kita tidur nyenyak. Satu adalah setelah makan malam sangat dianjurkan untuk jalan kaki. Nah, jadi misalkan kita makan jam 6 atau jam 7, bisa jam 8, setengah 9 kita jalan. Ya. Jalan kaki barang setengah jam 1 sampai 1 jam. Kenapa? Pada saat kita jalan kaki, seluruh organ tubuh kita rileks dan kita akan lelah. Ya, tapi lelahnya itu tidak akan terlalu lelah. Kebalikannya kalau kita olahraga terlalu berat, ya, jantung kita pun akan bekerja lebih berat, badan kita terlalu lelah, malahan akan sulit tidur. Ya, jadi jalan kaki itu adalah untuk betul-betul merilekskan seluruh badan kita, memperlancar peredaran darah kita supaya kita mendapatkan kualitas tidur. Dan tentunya saya sering sarankan kepada teman-teman, walaupun ingat penyakit itu bukan hanya asam lambung. Jadi misalkan asam lambung kita sudah mereda, kenapa saya anjurkan sebisa mungkin meminimalisir makanan yang digoreng? Ya, karena apa? Selain mengganggu asam lambung, makanan yang digoreng itu mengganggu pembuluh darah, mengakibatkan kita kolesterol tinggi, mengakibatkan kita trigliserid. Ya, makanan bersantan pun sama. Jangan kita merasa lambung kita sudah enak, kita akan bangga saya bisa makan makanan enak. Tidak, ingat, walaupun lambung kita sudah sembuh, ingat, penyakit itu bukan hanya asam lambung. Kita kembali ke pola makan yang semula, bisa saja bukan hanya asam lambung, nanti kita bisa kena kolesterol tinggi, ya, bisa terkena penyakit tekanan darah tinggi. Ya, jadi untuk teman-teman, saya hanya bisa berikan masukan, jalanilah pola hidup sehat itu secara kontinu, bukan hanya pada saat kita sakit. Sekali lagi, yang menikmati kesehatan kan diri kita sendiri. Mau uang kita sebanyak apapun, kalau kita tidak jalankan pola hidup sehat dan kita sakit, itu sangat menderita. Oke, mungkin di video saya kali ini hanya segini dulu. Mungkin di kesempatan selanjutnya saya akan menjelaskan, ya, dan membuat tutorial bagaimana caranya untuk mengolah bawang putih, ya, untuk obat. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, sampai jumpa kembali.